Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang akan saya bagikan dalam video ini tidak bermaksud untuk menyinggung atau menilai siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu semata-mata kebetulan. Saya berharap kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Sebelum melanjutkan, saya mohon dengan hormat agar teman-teman dapat memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan like. Saya doakan semoga Anda semua selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya lancar. Mari kita mulai ceritanya. Jakarta, sebuah kota yang tak pernah tidur, selalu terang benderang oleh cahaya lampu dan hiruk-pikuk kehidupan malamnya. Di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang, ada satu tempat yang selalu mencuri perhatian. Rumah mewah milik seorang milioner muda bernama Ardian Setiawan. Pria berusia 30-an ini memiliki segalanya. Wajah tampan dengan rahang yang tegas, mata yang penuh percaya diri, dan karisma yang bisa memikat siapa saja. Kekayaannya berlimpah berkat kesuksesan bisnis properti keluarga yang telah berjalan dengan sangat baik. Sejak muda, Ardian terbiasa mendapatkan apa saja yang ia inginkan tanpa perlu berusaha keras. Namun, di balik semua kesempurnaan hidupnya, Ardian adalah pribadi yang penuh dengan arogansi. Ia memandang dunia dengan pandangan sinis, percaya bahwa semua orang hanya tertarik pada uang dan kekuasaannya. Baginya, cinta adalah sesuatu yang bisa dibeli, komoditas yang dapat diperdagangkan. Waktu malamnya sering dihabiskan di pesta-pesta mewah, bersulang dengan teman-teman sesama orang kaya yang juga sombong, sambil melihat dunia dari sudut pandang materialistis mereka. Di sisi lain Jakarta, ada kehidupan yang berjalan dengan ritme yang jauh berbeda. Jauh dari keramaian kota, ada sebuah tempat sederhana yang dipenuhi tawa anak-anak dan suara riuh sukarelawan yang bekerja penuh dedikasi. Di sanalah Hesti, seorang wanita berusia 28 tahun, menghabiskan hari-harinya. Berbeda dengan Ardian, Hesti adalah sosok yang sangat sederhana. Tubuhnya gemuk, rambut hitamnya selalu diikat rapi, dan wajahnya selalu dipenuhi senyum hangat yang memancarkan ketulusan. Mungkin ia tidak sesuai dengan standar kecantikan yang sering dipuja oleh masyarakat, tetapi sifatnya yang penuh kasih dan perhatian selalu berhasil membuat orang merasa nyaman di sekitarnya. Hesti bekerja sebagai pengajar di sebuah lembaga sosial yang membantu anak-anak kurang mampu. Baginya, hidup bukan soal penampilan atau kekayaan, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hesti percaya bahwa setiap orang berhak dicintai dan dihargai apa adanya, tanpa harus memandang fisik atau status sosial. Namun, meskipun ia selalu tersenyum, Hesti sering merasa kesepian. Ia takut tidak ada yang bisa mencintainya dengan tulus, karena penampilannya yang dianggap tak sempurna. Dunia Ardian dan Hesti adalah dua dunia yang sangat berbeda, bahkan terasa mustahil untuk bertemu. Namun, suatu malam di tengah pesta mewah, Ardian membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Ketika teman-temannya mulai bercanda dengan taruhan konyol, mereka menantang Ardian untuk menikahi seorang wanita gemuk dan sederhana selama sebulan, hanya untuk membuktikan bahwa uang bisa membuat siapa saja jatuh cinta. Dengan penuh percaya diri, Ardian menerima tantangan tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan yang tampak mudah ini akan membawa dia dalam perjalanan yang akan merubah seluruh pandangannya tentang cinta dan kebahagiaan sejati. Pada suatu malam di sebuah pesta eksklusif di klub malam paling bergengsi di Jakarta, Ardian duduk dikelilingi oleh teman-temannya, menikmati sampahnya mahal dan dentuman musik yang menggema. Suasana penuh gelak tawa, namun percakapan mereka beralih ke sebuah taruhan yang aneh. Ricky, teman yang terkenal dengan sifat liciknya, mengusulkan ide yang mengejutkan. Gimana kalau kita uji pesonamu? Ardian, aku bertaruh. Kamu gak bisa bikin seorang wanita gemuk jatuh cinta dan menikah denganmu dalam sebulan, kata Ricky sambil tertawa. Semua orang yang ada di sekitar mereka ikut tertawa, sementara Ardian hanya mengangkat alis dan merespons dengan nada serius. Seberapa gemuk? Ricky tersenyum nakal dan menjawab, cukup untuk membuat semua orang tahu kalau kamu gak bakal memilihnya dengan sukarela. Ayo, Ardian, buktikan kalau pesonamu itu nggak ada batasnya. Dengan penuh percaya diri, Ardian akhirnya menerima tantangan itu. Oke, kita lihat saja.
Aku bakal bikin dia jatuh cinta dan jadi istriku dalam waktu sebulan, jawabnya, sambil mengangkat gelas sampanye. Taruhan itu pun disetujui. Keesokan harinya, Ardian mulai mencari wanita untuk taruhan ini. Ketika mengunjungi salah satu pusat sosial yang didanai perusahaannya, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang sedang berinteraksi dengan anak-anak. Wanita itu, Hesti, tersenyum lebar sambil menenangkan seorang anak kecil yang menangis. Meskipun tubuhnya gemuk, Hesti tampak nyaman dengan dirinya sendiri, dan wajahnya memancarkan kebaikan serta ketulusan. Ardian merasa bahwa Hesti adalah kandidat yang sempurna untuk taruhan ini. Wanita ini berbeda dari tipe wanita yang biasanya ia dekati, dan justru hal itu membuat taruhan semakin menarik. Dengan memanfaatkan pesonanya, Ardian mulai mendekati Hesti. Ia berpura-pura menjadi pria yang sopan, perhatian, dan penuh kasih. Awalnya, Hesti merasa bingung kenapa pria seperti Ardian yang tampak kaya dan tampan, tiba-tiba tertarik padanya. Namun, Ardian tahu betul cara memainkan perannya. Ia memberi Hesti bunga, mengajaknya makan malam di restoran mewah, dan berbicara tentang impian-impian kecil yang disukai Hesti. Setiap kali bertemu, Ardian selalu menunjukkan perhatian yang tulus, membuat Hesti merasa dihargai. Bagi Hesti, perhatian Ardian terasa baru dan membingungkan. Selama ini, ia terbiasa menjadi teman baik bagi semua orang, tetapi jarang ada yang melihatnya sebagai seseorang yang layak dicintai. Semakin sering Ardian bersikap perhatian, Hesti mulai merasa sesuatu yang berbeda. Perlahan, hatinya yang selama ini terlindungi mulai terbuka. Ardian, di sisi lain, masih melihat ini sebagai permainan semata. Setiap kali Hesti tersenyum padanya, atau mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ardian merasa puas karena berhasil memperdaya wanita itu. Namun, semakin sering ia bersama Hesti, semakin banyak sisi dirinya yang menarik perhatian Ardian, terutama kekuatan dan ketulusan hati Hesti dalam menghadapi dunia yang seringkali tidak adil padanya. 1 bulan berlalu, dan Ardian melamar Hesti dalam sebuah acara sederhana, dengan cincin berlian yang mahal. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Hesti saat ia menerima lamaran tersebut, merasa bahwa kebahagiaannya akhirnya terwujud. Bagi Ardian, ini hanya bagian dari rencananya. Ia berhasil, wanita itu jatuh cinta padanya, dan kini mereka menikah. Dengan senyum kemenangan, Ardian berpikir bahwa taruhan ini membuktikan bahwa pesona dan kekayaannya bisa menaklukkan siapapun. Namun, ia belum menyadari bahwa permainan yang ia mulai ini akan segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit dan penuh emosi daripada yang ia bayangkan. Pernikahan Ardian dan Hesti berlangsung dalam suasana yang sederhana, namun penuh kehangatan. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang hadir untuk merayakan momen bahagia mereka. Hesti tak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menikah dengan seorang pria seperti Ardian, pria yang tampan, berkelas, dan hidup dalam kemewahan. Bagi Hesti, pernikahan ini terasa seperti sebuah keajaiban, seolah Ardian adalah jawaban dari doa-doanya, seorang pria yang mencintainya meski banyak orang memandang sebelah mata fisiknya. Hesti menjalani kehidupan pernikahannya dengan kebahagiaan yang mendalam, tak pernah menyangka bahwa di balik senyuman Ardian tersembunyi rahasia gelap yang perlahan menggerogoti hubungan mereka. Pada awalnya, kehidupan mereka tampak sempurna. Ardian begitu pandai memainkan perannya sebagai suami yang perhatian dan lembut. Ia tahu cara memperlakukan Hesti dengan penuh kasih sayang, membuat wanita itu merasa dicintai dan dihargai. Setiap pagi, Ardian menyapa Hesti dengan senyuman, memeluknya dengan erat sebelum pergi bekerja, dan mengajaknya makan malam di tempat-tempat romantis. Hesti merasa bahwa hidupnya lengkap bersama Ardian, pria yang ia anggap sebagai cinta sejatinya. Namun, ada satu hal yang tak terduga bagi Ardian. Ketika malam pertama mereka bersama, Ardian terkejut dengan bagaimana Hesti merespons kedekatan fisik mereka. Di balik penampilannya yang sederhana dan sifatnya yang lembut, Hesti ternyata memiliki gairah yang luar biasa diranjang. Ia mampu memberikan keintiman yang belum pernah dirasakan Ardian sebelumnya. Malam itu, Hesti menunjukkan sisi dirinya yang sensual dan penuh percaya diri, sebuah sisi yang membuat Ardian terperangah. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini sering dipandang sebelah mata oleh orang lain,
ternyata sangat mempesona dalam hal yang paling pribadi. Bagi Ardian, seks sebelumnya hanya sebuah kesenangan tanpa komitmen. Namun, bersama Hesti, setiap sentuhan terasa berbeda, setiap pelukan lebih dalam maknanya. Awalnya, Ardian menganggap ini hanya bagian dari sandiwara pernikahan mereka. Tetapi semakin sering mereka berbagi malam penuh keintiman, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang tumbuh di hatinya. Hesti, dengan segala kehangatan dan kelembutannya, membuat Ardian merasakan hal-hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kehangatan yang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Sementara itu, Hesti tak pernah tahu bahwa cinta yang ia curahkan sepenuh hati itu sebenarnya hanya bagian dari permainan yang dimulai oleh Ardian. Ia begitu percaya bahwa Ardian mencintainya dengan tulus, dan keyakinan itu membuatnya semakin terbuka. Setiap kali mereka bersama, Hesti selalu memberikan yang terbaik, membagikan seluruh cintanya melalui setiap keintiman yang mereka jalani. Ia merasa dicintai, dan melalui kehangatan pelukan Ardian, Hesti merasa bahwa semua kekurangannya tak lagi berarti. Namun, bagi Ardian, setiap detik yang dihabiskannya bersama Hesti mulai terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia merasa sudah menang dalam taruhannya. Hesti sudah menjadi istrinya, terpesona oleh pesonanya dan cinta palsunya. Tetapi, di sisi lain, kehadiran Hesti mulai mengubah cara pandangnya. Ada momen-momen kecil yang membuat Ardian merasakan sesuatu yang lebih. Seperti ketika Hesti dengan penuh perhatian menyeduhkan kopi untuknya di pagi hari, atau ketika ia bercerita dengan ceria tentang anak-anak di panti sosial. Momen-momen ini membuat Ardian mulai melihat Hesti bukan hanya sebagai wanita yang ia taklukkan untuk memenuhi ego dan taruhan semata, tetapi sebagai seseorang yang sungguh berharga. Setiap kali Hesti tersenyum padanya, dengan mata yang bersinar penuh cinta, Ardian merasakan beban yang semakin berat. Ia sadar bahwa Hesti tulus mencintainya, dan semakin lama, semakin sulit baginya untuk melanjutkan kebohongan ini. Namun, Ardian masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah permainan yang segera berakhir. Ia enggan mengakui bahwa ia telah terjatuh dalam pesona seorang wanita yang sebelumnya ia anggap mudah untuk ditaklukkan. Namun, permainan ini bukan lagi sekadar tentang memenangkan taruhan. Tanpa disadari, Hesti telah merasuk ke dalam hati Ardian, membuatnya merasakan ketulusan yang selama ini tidak ia percayai. Tetapi di sisi lain, semakin besar kebahagiaan yang dirasakan Hesti dalam pernikahan ini, semakin besar pula rasa bersalah yang menghantui Ardian. Ia tahu bahwa kebohongan yang ia simpan tak akan selamanya bisa tersembunyi. Dan saat kebenaran akhirnya terungkap, Ardian takut kehilangan semua yang selama ini ia anggap remeh. Kekayaan, status, dan bahkan, Hesti. Wanita yang ia kira tak akan pernah menjadi lebih dari sekadar permainan, ternyata telah menjadi segalanya baginya. Seiring berjalannya waktu, pernikahan Ardian dan Hesti semakin berkembang menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Ia menjadi dunia kecil yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Setiap pagi, Hesti bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Ardian, sambil menunggu dengan senyuman hangat saat suaminya turun dari kamar. Mereka berbincang ringan tentang berbagai hal, mulai dari berita pagi hingga rencana akhir pekan. Dalam kebersamaan itu, Ardian mulai merasakan kehangatan yang jarang ia temui di dunia yang serba mewah. Hesti memberinya kenyamanan, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang hilang, rumah sejati. Meski Ardian tetap berpura-pura memainkan peran sebagai suami yang penuh perhatian, semakin lama ia bersama Hesti, semakin sulit baginya untuk menganggap semuanya sebagai permainan belaka. Hesti memiliki cara yang luar biasa untuk menyentuh hatinya. Cara berbicaranya yang penuh kasih, bagaimana ia selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain meskipun itu berarti mengorbankan kenyamanannya sendiri. Setiap hari, Ardian menyaksikan Hesti bekerja di pusat sosial, mengajar anak-anak kurang mampu dengan penuh semangat dan dedikasi. Anak-anak itu memanggilnya dengan penuh kasih, dan mereka selalu berlarian untuk memeluknya saat melihatnya datang. Pemandangan ini sangat menyentuh hati Ardian. Ia melihat Hesti sebagai sosok yang tulus mencintai dan dicintai, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Suatu hari, Ardian memutuskan untuk mengantar Hesti ke pusat sosial tempat ia mengajar. Awalnya, ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia peduli,
namun kunjungan itu mengubah segalanya. Di sana, Ardian menyaksikan bagaimana Hesti bercanda dengan anak-anak, membimbing mereka dengan sabar, dan memastikan setiap anak merasa didengarkan serta dihargai. Ia menyadari betapa tulusnya cinta yang Hesti berikan kepada anak-anak tersebut, tanpa pamrih atau harapan balasan. Untuk pertama kalinya, Ardian merasa kecil di hadapan seseorang. Semua kekayaan dan kemewahannya tampak tak berarti di hadapan cinta murni yang Hesti pancarkan. Seiring berjalannya waktu, Ardian mulai merasakan sesuatu yang asing setiap kali ia memandang Hesti. Bukan lagi soal ego atau tantangan yang harus ia menangkan, melainkan perasaan tulus yang semakin besar. Rasa kagum dan sayang yang ia rasakan semakin tumbuh, namun semakin besar pula rasa bersalah yang menyertai perasaan itu. Ardian sadar bahwa pernikahan mereka dibangun di atas taruhan kotor. Meskipun kini ia benar-benar mencintai Hesti, ia tidak bisa menghapus kenyataan bahwa awalnya semuanya hanyalah kebohongan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di pusat sosial, Hesti tampak sangat lelah. Namun ia tetap menyempatkan diri untuk memasak makan malam dan menyambut Ardian dengan senyum hangat. Mereka makan bersama, dan Hesti menceritakan tentang seorang anak yang berhasil membaca untuk pertama kalinya, suatu pencapaian yang membuatnya sangat bahagia. Ardian mendengarkan dengan penuh perhatian, namun pikirannya teralihkan oleh rasa bersalah yang kian membebani. Ia melihat Hesti berbicara dengan mata berbinar penuh cinta, dan ia sadar bahwa wanita di depannya tidak tahu betapa dalamnya pengkhianatan yang tengah ia sembunyikan. Pada akhirnya, Ardian memutuskan untuk mengungkapkan semua yang tersembunyi dalam dirinya. Ia menceritakan tentang taruhan yang melatar belakangi pernikahan mereka, bagaimana ia menerima tantangan teman-temannya untuk menikahi seorang wanita yang mereka anggap tidak menarik, dan bagaimana semua ini awalnya hanya cara untuk memuaskan egonya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaannya terhadap Hesti berubah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pedang yang mengiris hati Hesti dan juga dirinya sendiri. Hesti mendengarkan dengan wajah semakin pucat, tidak bisa berkata apa-apa pada awalnya, seolah-olah tidak bisa memproses apa yang baru saja ia dengar. Perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa marah, sedih, kecewa, dan tak percaya. Hatinya hancur mendengar bahwa cinta yang ia kira tulus ternyata dimulai dari sebuah taruhan yang hina. Hesti merasa seperti orang bodoh yang dengan mudah mempercayai Ardian, yang menyerahkan hatinya dengan sepenuh kepercayaan hanya untuk dihancurkan. "Kamu hanya main-main," suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. "Semua ini hanya permainan bagimu." Ardian menatapnya dengan mata penuh air mata, mencoba meraih tangannya. "Tidak, Hesti, tidak lagi. Dulu mungkin iya, tapi sekarang aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku sungguh mencintaimu," kata Ardian dengan penuh putus asa. Namun bagi Hesti, kata-kata itu terdengar seperti ejekan. Bagaimana mungkin ia bisa mempercayai seorang pria yang sejak awal hanya ingin memanfaatkannya? Hesti berdiri dengan tubuh yang gemetar, perasaan marah dan sakit hati begitu mendalam. "Kamu tahu, Ardian, aku mencintaimu. Dengan tulus, tanpa syarat. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentangku. Tetapi kamu melihatku sebagai lelucon, sebagai taruhan," ujarnya, berusaha menahan tangis yang semakin mengguncang tubuhnya. Namun, air mata itu tak bisa dibendung. "Aku memberikan segalanya padamu, setiap bagian dari diriku, dan ternyata aku hanya jadi bahan permainan bagimu." Ardian terjatuh berlutut di hadapannya, memohon maaf, namun Hesti hanya memandangnya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenal lagi sosok yang dulu ia cintai. Ada keinginan di dalam dirinya untuk memaafkan, tetapi rasa sakit yang menyusup begitu dalam dan luka yang tertinggal terlalu besar. "Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku, Ardian. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan pernah memulai semua ini dengan kebohongan," katanya pelan, suaranya penuh keputusasaan. Malam itu, Hesti meninggalkan rumah mereka. Ia membutuhkan waktu untuk merenung, untuk mencari jawaban atas kekacauan yang terjadi dalam hidupnya. Ardian hanya bisa menatap kosong kepergiannya, merasakan kekosongan yang perlahan memenuhi hatinya. Tidak ada lagi senyum yang menyambutnya di pagi hari,
tidak ada tawa lembut yang menenangkannya setelah hari yang panjang. Rumah yang dulu dipenuhi kebahagiaan kini terasa hampa. Ardian menyadari, semua kekayaan dan kemewahan yang ia miliki tak mampu mengembalikan kebahagiaan yang Hesti berikan. Ia bisa membeli apa saja, kecuali cinta sejati. Dan kini, ia menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan Hesti untuk selamanya. Semua itu karena kebodohannya sendiri. Di tengah kehancuran itu, Ardian bertekad untuk memperbaiki semuanya. Ia tahu bahwa kata-kata tak akan cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia buat. Ia akan melakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa cintanya kepada Hesti bukan lagi sebuah kebohongan. Namun, di lubuk hatinya, ada ketakutan yang terus menghinggapi. Takut bahwa mungkin sudah terlambat. Takut bahwa ia telah kehilangan wanita yang mengajarinya arti cinta sejati. Hari-hari setelah kepergian Hesti terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Ardian. Ia terbangun di tempat tidur yang kosong, menatap sisi tempat tidur yang dulu ditempati oleh Hesti, wanita yang begitu ia cintai. Rasa penyesalan itu terus menghantuinya. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini, hanya dihantui kesunyian yang memedihkan. Setiap sudut rumah itu mengingatkan Ardian pada Hesti. Aroma parfum yang masih tercium samar, cangkir teh favorit Hesti yang tersisa di dapur, dan foto-foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan yang telah berlalu. Ardian mencoba menghubungi Hesti, meninggalkan pesan suara yang penuh dengan permohonan maaf dan pesan-pesan panjang yang tulus, berharap bahwa Hesti akan memberi kesempatan baginya untuk menjelaskan. Namun, tidak ada jawaban. Setiap pesan yang ia kirim seolah tenggelam dalam keheningan, seakan-akan Hesti menghilang dari hidupnya begitu saja. Sementara itu, Hesti berjuang untuk menyembuhkan hati yang hancur. Ia mencoba melanjutkan hidup, kembali mengajar di pusat sosial. Namun, setiap kali anak-anak bertanya tentang suaminya, Hesti harus menahan air mata yang hampir tumpah. Kenangan indah bersama Ardian terus menguntitnya. Bagaimana pria itu pernah memandangnya dengan penuh kasih, bagaimana mereka tertawa bersama. Namun, semua itu kini terasa seperti kebohongan yang harus ia terima. Suatu hari, Ardian memutuskan untuk pergi ke pusat sosial tempat Hesti bekerja, meski ia tahu ini akan membuat Hesti marah. Dengan membawa buket bunga mawar putih, bunga favorit Hesti, ia berharap bisa menunjukkan penyesalannya dengan cara yang lebih nyata. Ketika ia melihat Hesti dari kejauhan, hatinya terasa hancur. Hesti tampak lelah, matanya sembab karena menangis, namun ia masih menyempatkan diri untuk tersenyum kepada anak-anak. Ardian tahu bahwa ia adalah penyebab luka di wajah Hesti. Ketika ia mendekat, Hesti menatapnya dengan mata yang dipenuhi campuran kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. "Mengapa kamu di sini, Ardian?" tanyanya, suaranya bergetar, penuh ketidakberdayaan. Ardian mencoba menjelaskan, tetapi Hesti hanya menggelengkan kepalanya, air mata semakin membasahi pipinya. "Aku mencintaimu, dan aku pikir kamu juga mencintaiku, tapi ternyata semua itu bohong," kata Hesti, suaranya penuh luka. "Aku percaya padamu lebih dari siapapun, dan kamu menghancurkannya," lanjutnya dengan suara serak. Kata-kata Hesti seperti pisau yang mengiris hati Ardian, membuatnya sadar betapa dalam luka yang telah ia torehkan. Ardian mencoba menghapus air mata di pipi Hesti, namun Hesti menepis tangan itu dengan lembut. "Kamu mungkin menyesal sekarang, tapi penyesalan tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," kata Hesti, suaranya hampir tak terdengar. Ardian tahu bahwa ia harus berjuang lebih keras dari sebelumnya, jika ia ingin mendapatkan kembali kepercayaan Hesti. Namun, lebih dari itu, ia juga tahu bahwa mungkin Hesti berhak untuk tidak memaafkannya. Dan itu adalah kenyataan yang paling sulit untuk diterima. Waktu berlalu setelah pertemuan itu, dan kehidupan Ardian berubah menjadi serangkaian hari yang penuh penyesalan dan kesepian. Hesti tidak pernah lagi merespons pesannya, dan setiap kali ia mencoba menemui atau berbicara dengannya, selalu berakhir dengan penolakan yang halus namun tegas. Ardian merasa terperangkap dalam penyesalan yang tak berkesudahan, dihantui oleh kenangan indah yang kini seperti duri yang menusuk hatinya. Ia akhirnya menyadari betapa berharganya Hesti, namun juga menyadari bahwa cinta tak bisa dipaksakan.
Ia harus menerima kenyataan pahit bahwa mungkin Hesti tak akan pernah bisa memaafkannya. Sementara itu, Hesti berusaha untuk menyembuhkan diri. Ia mencurahkan waktunya untuk mengajar di pusat sosial, menemukan kedamaian dalam tawa dan semangat anak-anak yang ia didik. Namun di saat-saat sepi, ketika ia sendiri, luka dalam hatinya terasa begitu dalam. Meski terluka, ada bagian dari hatinya yang tak bisa menghilangkan cinta pada Ardian. Ia sering merenung mengapa perasaan itu masih ada, meski ia telah berusaha untuk mengabaikannya. Suatu sore, tanpa diduga, Ardian muncul di pusat sosial. Kali ini ia tidak datang dengan bunga atau permintaan maaf lainnya. Ia membawa kotak berisi donasi, buku, mainan, dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Aku tidak tahu apakah ini bisa memperbaiki apapun, kata Ardian dengan suara rendah saat menyerahkan kotak itu kepada Hesti. Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang baik, seperti yang selalu kamu lakukan. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, meski aku tak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Hesti terkejut dengan kata-kata Ardian. Ada keikhlasan dalam suaranya yang belum pernah ia dengar sebelumnya, dan itu menyentuh hatinya meski luka masih membekas. Ia melihat Ardian yang dulu dikenal sebagai seorang miliarder sombong kini, berubah menjadi seseorang yang penuh penyesalan, namun juga berusaha memperbaiki diri. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan hanya air mata kesedihan, tetapi juga perasaan lega seolah sebagian beban di hatinya terangkat. Ardian tidak meminta apa-apa lagi dari Hesti hari itu. Ia hanya berdiri, memberi Hesti kesempatan untuk melepaskan semua rasa sakit yang telah lama terpendam. Ia sadar bahwa kata-kata tidak akan menghapus luka yang telah ia buat. Namun ia ingin menunjukkan bahwa cintanya yang kini ia rasakan bukan lagi sebuah kebohongan. Setelah itu, Ardian memutuskan untuk perlahan-lahan mundur dari kehidupan Hesti, memberi ruang agar Hesti dapat menemukan kebahagiaan, dengan atau tanpa dirinya. Waktu berlalu, dan perubahan nyata mulai terlihat pada Ardian. Hesti mendengar dari teman-teman di pusat sosial bahwa Ardian sering datang memberikan donasi, membantu anak-anak, bahkan mendanai berbagai program pendidikan tanpa mengharapkan pujian. Hesti menyadari bahwa perubahan ini bukanlah sebuah sandiwara, melainkan bukti ketulusan Ardian untuk menjadi orang yang lebih baik. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, Hesti mulai memahami bahwa perubahan sejati itu mungkin bisa terjadi, dan cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Suatu hari, Hesti mengundang Ardian untuk berbicara. Ia ingin mendengar langsung dari Ardian tentang alasan di balik perubahannya. Ketika mereka bertemu, suasana canggung menyelimuti mereka, seperti dua orang asing yang mencoba menemukan kembali hubungan mereka. "Mengapa kamu masih melakukan semua ini?" tanya Hesti, memecah keheningan. "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi padaku." Ardian menatapnya dengan mata penuh kesedihan, namun lembut. "Aku melakukannya bukan untuk membuktikan apapun, Hesti. Aku melakukannya karena aku ingin. Karena aku ingin menjadi orang yang layak atas cinta yang pernah kamu berikan kepadaku, meski aku tak bisa memilikinya lagi." Mendengar kejujuran itu, air mata Hesti kembali mengalir. Ia tahu betapa sulitnya bagi Ardian untuk mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Tanpa disadari, ia merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Cinta pada Ardian ternyata tak pernah sepenuhnya hilang. Hesti pun menyadari bahwa dirinya telah berubah. Ia tak ingin menyimpan dendam atau membiarkan rasa sakit merusak kebahagiaannya. Dengan suara bergetar, Hesti berkata, "Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, Ardian. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu sungguh-sungguh ingin berubah, dan aku menghargai itu." Mereka tidak serta-merta kembali bersama. Hesti membutuhkan waktu untuk benar-benar memaafkan, dan Ardian mengerti bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Namun, ada harapan yang mulai tumbuh di antara mereka. Bukan karena janji palsu, tetapi karena keduanya menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan satu sama lain, termasuk kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Pada akhirnya, Hesti dan Ardian belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan atau kebohongan indah. Cinta sejati adalah keberanian untuk jujur, mengakui kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik.
Cinta bukan hanya soal keindahan dan kebahagiaan, tetapi juga tentang pengampunan, penerimaan, dan kesempatan kedua. Terkadang, untuk mencintai dengan tulus, kita harus rela mengikhlaskan dan memberi ruang bagi orang yang kita cintai untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe. Saya doakan semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan, serta kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.